Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas KP Manajemen SDMC 2018. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen kuantitas yaitu tentang dualitas. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Almasari Mutia NIM 1861307, Intan Sukmadewi NIM 1861269 dan Erwin Sugiono NIM 1861312. Baik, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu definisi masalah dualitas. Jadi, dualitas itu merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model linear programming primal. Nah, dalam kebanyakan perlakuan linear programming, dualitas itu sangat tergantung pada primal dalam hal tipe kendala, variabel, keputusan, dan kondisi optimum. Oleh karena itu, dalam kenyataannya, teori dualitas itu secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Selanjutnya ada konsep dualitas. Nah, setiap model linear programming mempunyai model linear programming yang berkaitan, yang disebut dengan model dual. Nah, jika model primal berupa persoalan maksimisasi, maka model dual merupakan model minimisasi atau sebaliknya. Nah, pembentukan model dual didasarkan pada variabel, koefisien, sumber daya, dan data yang sama pada model primal. Oleh karena itu, solusi dari model primal juga memberikan solusi pada model dualnya dengan nilai fungsi dan tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah hubungan primal dual. Hubungan antara model primal dan model dual dapat digambarkan sebagai berikut. Yang mana apabila model primal maksimisasi, maka dalam dual adalah minimisasi. Apabila dalam primal kendala ke I, maka dalam dual variabel ke J. Apabila dalam primal variabel ke J, maka dalam dual kendala ke I. Apabila dalam primal koefisien Ft ke J, maka dalam dual adalah nilai kanan ke I. Apabila dalam primal nilai kanan ke I, maka dalam dual koefisien Ft ke J. Berikutnya adalah contoh kasus persoalan primal, yang mana variabelnya yaitu jagung dan kedelai yang ditulis dengan X1 dan X2. Kendalanya adalah lahan yang ditulis dengan Y1, tenaga kerja ditulis Y2, dan modal ditulis Y3. Dengan kapasitas jagung yaitu 20, kapasitas tenaga kerja 75, modal 30, dan keuntungan sebesar Rp10.000. Fungsi primal dual. Primal. Tujuan maksimum Z sama dengan 10x1 plus 12x2. Batasan 1, x1 plus x2 kurang dari sama dengan 20. 4x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 75. Batasan ketiga 1,5x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 30. Dan x1 lebih dari sama dengan 0. Kemudian x2 lebih dari sama dengan 0. Dual tujuan minimum Y sama dengan 20Y1 plus 75Y2 plus 30Y3. Batasan 1, Y1 plus 4Y2 plus 1,5Y3 lebih dari sama dengan 10. Batasan kedua, Y1 plus 5Y2 plus 2Y3 lebih dari sama dengan 12. Dan Y1 lebih dari sama dengan 0, Y2 lebih dari sama dengan 0, Y3 lebih dari sama dengan 0. Untuk hubungan seperti yang tunjukkan pada lingkaran, yakni kendala pada primal berhubungan dengan variabel dual, yakni angka 20, 75, dan 30. Kemudian hubungan kedua, koefisien Ft pada primal berhubungan dengan nilai kanan di dual, yakni angka 10 dan 12. Kemudian interpretasi ekonomis fungsi primal, maksimisasi keuntungan. Tujuan maksimum Z sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N CJ XJ. Untuk batasan
sigma mulai dari J sama dengan 1 sampai N AIJ XJ kurang dari sama dengan BI, di mana XJ sama dengan aktivitas ekonomi ke J, CJ sama dengan keuntungan persatuan aktivitas ke J, Z sama dengan keuntungan total dari seluruh aktivitas, BI sama dengan ketersediaan sumber daya ke I, AIJ sama dengan kebutuhan sumber daya ke I oleh aktivitas ke J. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.